benteng persatuan di dunia digital. Di layar yang berpedar, dunia maya yang begitu luas, tempat kita berkumpul, bersua tanpa batas. Dalam deras arus informasi tiada henti, Pancasila, fondasi kita tetap kokoh berdiri. Persatuan Indonesia, sila ketiga yang mulia, mengikat kita dalam kesatuan dalam jiwa. Meski berbeda pandangan, suku, budaya, kita tetap satu, menjaga harmoni, menjaga cinta. Hoax dan fitnah sering sekali menyelinap, namun kita waspada dengan kebenaran sebagai senjata. Semangat gotong royong tetap menyala. Di dunia digital, kita saling membantu, tak kenal belah. Dengan bijak berdiskusi, kita temukan jalan tengah, menghargai setiap suara, bukan hanya ingin menang. Di tengah keragaman, kita temukan kekayaan Pancasila, benteng pertahanan kita di era digital yang menantang. Halo teman-teman semua, pernah nggak kepikiran gimana caranya agar kita itu bisa tetap solid, tetap kompak di era digital saat ini? Sebenarnya ada caranya. Kita kan punya ideologi yang udah lama banget ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Salah satunya ini, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini tuh jadi salah satu kunci penting loh. Buat kita semua yang selalu online terus nih di media sosial, yang selalu aktif terus di media sosial, bahkan sampai lupa dunia nyatanya. Terus gimana sih caranya sila ketiga ini jadi benteng pertahanan kita di era digital saat ini? Ayo kita bahas. Pertama-tama, apa sih makna Pancasila itu? Terutama Persatuan Indonesia ya. Jadi kita kan tahu nih, kalau misalkan di Indonesia itu banyak banget suku bangsanya, banyak banget bahasanya, dan banyak banget latar belakangnya. Seperti apa yang dipegang sama burung Garuda itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Di media sosial kan kita sering banget tuh nemuin perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Sebenarnya wajar-wajar aja sih hal itu terjadi di media sosial. Yang terpenting tuh kayak gini, jangan sampai perbedaan itu jadi pemecah belah kita. Harusnya perbedaan itu yang mempersatukan kita. Terkadang berdebat di media sosial itu atau adu argumen di media sosial itu emang menyenangkan. Bahkan semenyenangkan itu. Cuman kita harus tetap ingat, jangan sampai karena egonya kita, pengen pendapat kita itu didengar, kita jadi melupakan pendapat orang lain. Karena bisa jadi pendapat orang lain jauh lebih baik dan kita bisa belajar dari pendapat orang lain itu. Jadi jangan mau menang sendiri ya. Kita tetap harus mendengarkan pendapat orang lain itu kayak gimana. Hoax.
Tahu nggak sih kalau misalkan hoax itu jadi musuh besar bagi kita semua? Nah, sila ketiga itu tuh menjaga kita, mengingatkan kita untuk selalu waspada dan jangan gampang percaya dengan apa yang kita temukan di media sosial. Sebaiknya sebelum kita share segala sesuatu, sebelum kita menghujat sesuatu, kita cek dulu nih kebenarannya itu apa. Jangan asal share gitu aja, jangan asal komen gitu aja. Tapi kita harus cari dulu faktanya itu kayak gimana. Kita harus jadi penyebar fakta, bukan penyebar berita bohong atau berita palsu. Kita semua tahu, Indonesia itu kaya banget dengan budayanya. Nah, fungsinya media sosial itu jadi membuat kita jauh lebih gampang. Apa sih budaya-budaya di Indonesia itu? Apa sih bahasa yang ada di Indonesia itu? Kita nggak perlu capek-capek. Kita nggak perlu sampai harus keluar kota untuk cari tahu apa budaya mereka, apa bahasa mereka. Kita bisa gunakan media sosial. Kita tinggal buka HP, lihat Google, terus cari apa yang kita mau tahu. Segampang itu. Dengan akses media sosial itu, kita kan jadi tahu nih hal-hal apa yang kita tidak tahu sebelumnya. Budaya apa yang ada di luar sana. Nah, itu fungsinya media sosial. Jangan jadikan media sosial itu sebagai tempat untuk menghujat orang lain. Untuk mengadu budaya kita dengan budaya orang lain. Tapi, jadikan media sosial itu sebagai tempat yang nyaman untuk kita mempelajari budaya-budaya orang lain. Persatuan Indonesia itu bukan hanya di atas kertas, tapi juga harus dilaksanakan di kehidupan nyata, bahkan dunia maya. Selanjutnya adalah gotong royong. Mungkin banyak pertanyaan. Bukannya gotong royong itu cuma bisa dilakukan di dunia nyata doang? Nggak bisa di media sosial? Jangan salah. Gini loh. Ketika kita lagi ada atau di Indonesia itu lagi ada bencana, tapi di luar kota, terus kita pengen ngebantu nih. Memangnya kita langsung datang ke sana untuk membantu? Ya mungkin ada sih orang-orang yang datang langsung ke lokasi. Cuman untuk orang-orang yang belum bisa datang ke lokasi, kayak gimana bantunya? Nah, itulah pentingnya media sosial. Jadi gini, ketika kita pengen berdonasi, kan sekarang tuh ada tuh platform digital yang tempat berdonasi. Nah, kita bisa berdonasi di situ. Nah, itu pentingnya bentuk gotong royong di sosial media itu kayak gitu. Terus ada lagi nih, misal konten kreator yang mempunyai ilmu yang banyak. Nah, dia pengen berbagi. Berbaginya dengan apa? Dengan kontennya itu. Bukannya itu saling membantu, bentuk gotong royong juga. Nah, jadi begitu teman-teman. Ayo kita jadikan Pancasila, terutama sila ketiga ini, sebagai benteng pertahanan kita di era digital saat ini ya. Tetap solid, kompak, dan bijak dalam berinteraksi di media sosial. Jangan saling hujat. Saya Ali,
dari Prodi Sistem Informasi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.